melaksanakan UTS. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan terkait mata kuliah manajemen operasi. Ya. Kita melanjutkan materi yang yang sudah dibahas sebelum UTS. Ya. Sekarang itu tentang fungsi dan sistem produksi dan operasi, ya. Fungsi dan sistem produksi, fungsi dan sistem produksi dan operasi. Ya, sebagaimana kita ketahui ya bahwa manajemen produksi dan operasi itu tidak hanya terkait dalam manajemen pabrik dan pabrik atau manufaktur ya. Dalam pembahasan manajemen produksi dan operasi ya, di samping menyangkut tentang pembahasan organisasi pabrik manufaktur ya, juga menyangkut terkait pembahasan organisasi jasa ya, seperti perbankan, rumah sakit ya, kemudian jasa transportasi ya, kemudian nanti di di pemerintah kemudian di BUMN juga ada kantor pos dan lain sebagainya ya, karena manajemen produksi dan operasi itu juga dilakukan di organisasi jasa ya. Perusahaan atau organisasi jasa ya pada kesempatan ini memang tumbuh begitu pesat ya. Dari hasil-hasil penemuan ya diketahui bahwa teknik-teknik manajemen operasi dan produksi ini dapat dipergunakan secara efektif untuk mengurangi biaya dan memperbaiki hasil jasa yang ditawarkan atau dijual ya. Nah, dalam kegiatan produksi dan operasi ini tercakup kepada seluruh proses yang mengubah masukan, input, dan menggunakan sumber-sumber daya untuk menghasilkan keluaran atau output yang berupa barang atau jasa. Ya, yang ini sudah kita bahas sebelumnya ya, merupakan proses transformasi ya dari output menjadi input, keluaran menjadi input ya. Nah, dalam suatu kegiatan produksi dan operasi ya, manajer produksi dan operasi harus mampu membina dan mengendalikan arus masukan dan keluaran, serta mengelola penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki. Ya, dalam kegiatan produksi dan operasi ini, manajer produksi itu atau manajer operasi itu harus mampu untuk mengendalikan arus masukan, input dan keluaran, serta mengelola penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki agar kegiatan dan fungsi produksi dan operasi ini dapat berjalan efektif. Nah, supaya berjalan efektif, maka manajer harus mampu mendeteksi masalah-masalah penting serta mampu mengendalikan dan mengawasi sumber-sumber daya yang sangat terbatas. Ya, tentunya perusahaan dalam pengelolaan usahanya pasti sumber dayanya ketika memiliki sumber daya terbatas, maka tugas bagi seorang manajer untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Ya. Sehingga meskipun memiliki sumber daya yang terbatas, tapi mampu untuk dikelola, diorganisir, ya, sehingga bisa menghasilkan output atau barang dan jasa yang diharapkan oleh konsumen. Ya.
tentunya semua proses produksi tersebut itu tidak terlepas dari perencanaan, ya. Nah, berdasarkan rencana yang disusun, ya, maka keputusan-keputusan yang lebih rinci harus dibuat, seperti besarnya partai dari produksi macam-macam yang berbeda, kemudian waktu-waktu lembur dan variabel-variabel tenaga kerja yang lainnya, termasuk dari proses pengendalian mutu, pemesanan bahan, dan banyak prosedur-prosedur lain yang harus diterapkan atau diimplementasikan. Tetapi rencana itu tidak harus selalu diikuti secara ketat atau kaku, ya. Seperti misalnya bila terdapat masalah mutu atau ketidaktepatan peramalan atau perakiraan penjualan serta banyak alasan-alasan lainnya, ya. Jadi rencana itu sifatnya fleksibel, ya. Artinya sesuatu yang berencana tetapi di tengah perjalanan memerlukan, karena situasi dan kondisi memerlukan perbaikan, maka terus dilakukan penyesuaian, ya, agar perencanaan agar proses produksi bisa berjalan dengan baik. Ya, ya. Nah, sebelum suatu kegiatan produksi dan operasi ini dimulai, ya, maka seorang manajer, ya, produksi dan operasi harus merancang peralatan fisik, ya, termasuk lokasi, ya, kapasitas, penyiapan tenaga kerja dan arus kerja yang digunakan, ya. Ini bahwa sebelum produksi dan operasi dilakukan, maka seorang manajer itu harus mempersiapkan dulu segala sesuatunya, ya, mulai dari lokasi pabrik, kemudian mulai dari pabrik, kemudian juga dari peralatan, ya, peralatan produksi, kemudian dari kapasitas produksi, kemudian tenaga kerja, ya, dan arus pekerjaan yang digunakan, ya. Nah, biasanya dalam bidang produksi dan operasi ini suka ada permasalahan, jadi antaranya tentang perancangan peralatan dan pekerjaan, ya. Kemudian analisis lokasi dan kapasitas, peramalan atau perakiraan. Ini harus benar-benar direncanakan secara matang atau dipersiapkan secara matang oleh seorang manajer produksi dan operasi. Nah, manajer operasi dan produksi, ya, itu harus benar-benar mengimplementasikan, ya, terkait dengan harus benar-benar mengimplementasikan terkait tentang manajemen produksi dan operasi, ya. Ya, agar prosesnya berjalan dengan baik, maka produksi dan operasi harus dikelola dengan baik, tentunya menggunakan sistem manajemen yang baik. Gimana? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa manajemen itu adalah merupakan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, ya, yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, ini harus benar-benar dipahami, ya, oleh seorang manajer produksi. Ya, sehingga manajemen produksi dan operasi maaf ya, bahwa dengan dengan seorang manajer memahami terkait manajemen, ya, di mana Bapak ulangi, ya, di mana manajemen itu merupakan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, maka manajemen produksi dan operasi merupakan proses pengambilan keputusan di dalam usaha untuk menghasilkan barang atau jasa, ya, sehingga dapat mencapai sasaran yang berupa tepat waktu,
tepat mutu, ya, tepat jumlah dengan biaya yang efisien. Ya, Bapak ulangi ya, bahwa sejalan dengan apa namanya itu dengan definisi manajemen yang Bapak sampaikan di atas, bahwa maka manajemen produksi dan operasi ya merupakan proses pengambilan keputusan di mana usaha di dalam usaha, Bapak ulangi, manajemen produksi dan operasi merupakan proses pengambilan keputusan di dalam usaha untuk menghasilkan barang atau jasa sehingga dapat mencapai sasaran yang berupa tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dengan biaya yang efisien. Oleh karena itu, manajemen produksi dan operasi mengkaji pengambilan keputusan dalam fungsi produksi dan operasi. Ya. Kita setelah kita memahami tersebut, maka kita sekarang mulai masuk ke tentang fungsi dan produksi dan operasi. Pelaksanaan kegiatan manajemen ya merupakan tanggung jawab seorang manajer. Oleh karena itu, ya, manajer diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab lebih besar daripada apa yang dia dapat lakukan sendiri, sehingga membutuhkan bantuan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, ini ya bahwa pelaksanaan kegiatan manajemen merupakan tanggung jawab seorang manajer. Oleh karena itu, manajer dapat diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab lebih besar daripada apa yang dia lakukan, ya, sehingga membutuhkan bantuan orang lain dalam mencapai tujuannya. Yang tujuan organisasi ya. Sedangkan dari definisi manajer tersebut, maka dapat didefinisikan terkait manajer produksi dan operasi. Ya. Bahwa manajer produksi dan operasi merupakan orang yang bertanggung jawab untuk kegiatan produksi, penawaran barang atau jasa di dalam organisasi. Nah, yang manajer produksi operasi merupakan orang yang bertanggung jawab untuk kegiatan memproduksi penawaran barang atau jasa di dalam organisasi, ya. Di mana manajer produksi dan operasi lah yang akan menentukan keberhasilan organisasi perusahaan sebagai produsen yang baik. Keberhasilan usaha suatu perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasarannya ditentukan oleh kemampuan manajer produksi dan operasi, serta kemampuan manajer pemasaran dan manajer keuangan di samping kemampuan manajemen puncak atau direksi untuk menciptakan hasil sinergi dari seluruh kegiatan bersama perusahaan. Ya. Jadi, manajer produksi dan operasilah yang akan menentukan keberhasilan organisasi perusahaan sebagai produsen yang baik. Nah, tetapi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan manajer produksi dan operasi saja, ya, tetapi juga didukung oleh kemampuan manajer pemasaran dan manajer keuangan. Kemudian juga ditentukan oleh kepiawaian manajemen puncak atau direksi untuk menciptakan hasil sinergi dari seluruh kegiatan perusahaan. Nah,
Nah, manajer produksi dan operasi membuat keputusan-keputusan mengenai fungsi produksi dan operasi, ya, serta sistem transformasi yang digunakan, ya, sistem transformasi dari output ke input, ya. Nah, sehingga ya ada pengertian yang penting, ya, dalam dukung pelaksanaan kegiatan manajemen produksi operasi, yaitu ada fungsi, sistem, dan keputusan. Ya. Jadi ada tiga hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan manajemen produksi dan operasi, yaitu pertama fungsi, kedua sistem, dan ketiga adalah keputusan. Nah, pertama fungsi. Fungsi dapatlah dinyatakan bahwa manajer produksi dan operasi bertanggung jawab untuk mengelola bagian atau fungsi dalam organisasi yang menghasilkan barang atau jasa. Artinya bahwa seorang manajer operasi itu fungsi tugas tanggung jawabnya dibatasi untuk mengelola bagian atau fungsi dalam organisasi yang menghasilkan barang atau jasa, ya. Jadi istilah produksi dan operasi ini memang digunakan untuk menunjukkan fungsi yang menghasilkan barang atau jasa, ya. Sehingga produksi atau operasi ini akan sama halnya dengan fungsi-fungsi lain seperti fungsi pemasaran, keuangan, ya, pembelanjaan, ya. Itu merupakan salah satu fungsi organisasi perusahaan, ya, dan merupakan salah satu fungsi bisnis, ya. Sehingga penamaan manajemen produksi dan operasi itu dikatakan untuk membatasi tugas dan tanggung jawab dari seorang manajer produksi dan operasi. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan sistem, ya, bahwa dalam hal ini sistem terkait dengan perumusan sistem transformasi yang menghasilkan barang atau jasa, ya. Nah, tetapi pengertian sistem ini tidak hanya pada pemahaman produksi dan operasinya, ya, tetapi, ya, pengertian sistem ini tidak hanya pada pemahaman produksi dan operasi saja, ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa sebagai dasar bahwa sistem ini adalah sebagai dasar untuk perancangan dan penganalisaan operasi produksi yang terdapat dalam proses pengkonversian di dalam perusahaan, ya. Jadi pengertian sistem ini tidak hanya pada pemahaman produksi operasi saja, ya, tetapi yang lebih penting lagi adalah sebagai dasar untuk perancangan dan penganalisaan
operasi produksi yang terdapat dalam proses pengkonversian di dalam perusahaan. Nah, dalam hal ini kita berbicara tentang sistem produksi dan operasi ya. Sistem ini tidak dapat terlepas dari sistem secara keseluruhan dalam perusahaan, ya, di mana terkait dengan bidang-bidang fungsi lain di luar produksi dan operasi, seperti hal yang tadi Bapak sampaikan ya, bahwa terkait juga dengan fungsi pemasaran, penjualan, keuangan, atau pembelanjaan dan lain sebagainya ya, yang merupakan fungsi-fungsi organisasi dalam. Dan yang ketiga adalah keputusan, ya, di mana keputusan ini merupakan unsur yang terpenting dalam manajemen produksi dan operasi ya. Ya. Karena seluruh manajer bertugas dan tidak terlepas dengan hal pengambilan keputusan. Maka penekanan utama dalam pembahasan manajemen produksi dan operasi adalah proses pengambilan keputusan. Ya. Nah, pengambilan keputusan dalam manajemen produksi dan operasi ini terdapat di dalam proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan mutu ya, yang yang kemarin kita bahas sebelum UTS ya. Bahwa pengambilan keputusan dalam manajemen produksi dan operasi terdapat di dalam proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan mutu ya. Silakan sampai sini ada yang ditanyakan sebelum Bapak ke fungsi produksi dan operasi. Kalau tidak ada, Bapak lanjut ke fungsi produksi dan manajemen produksi dan operasi ya, merupakan salah satu bidang dari bidang fungsi bisnis ya. Tadi yang Bapak sampaikan bahwa di samping manajemen produksi dan operasi, bidang fungsi bisnis yang lain adalah manajemen pemasaran, keuangan atau pembelanjaan, personalia, akuntansi, ya, logistik, dan sistem informasi manajemen. Bahwa yang dimaksud dengan bidang atau area fungsi di sini adalah merupakan penekanan tertentu dari tanggung jawab dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Ya. Sebagai contoh, ya, bahwa fungsi pemasaran tercermin dalam tanggung jawabnya untuk menciptakan permintaan dan menghasilkan penerimaan penjualan. Ya, silakan perhatikan ya, bahwa yang pertama adalah contoh fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran tercermin dalam tanggung jawabnya untuk menciptakan permintaan dan menghasilkan penerimaan penjualan. Ya.
Sedangkan fungsi produksi dan operasi, ya, sedangkan fungsi produksi dan operasi tercermin dalam tanggung jawabnya untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang akan menimbulkan terjadinya penawaran. Kan begitu ya. Kemudian misalkan juga fungsi keuangan dan pembelanjaan, ya, di mana fungsi keuangan dan pembelanjaan tanggung jawabnya adalah untuk mencari sumber dana yang murah, ya, dan menghasilkan keuntungan perusahaan, ya. Ya, jadi fungsi keuangan dan pembelanjaan itu adalah tanggung jawabnya adalah untuk mencari sumber daya yang murah dan mengalokasikan seoptimal mungkin dalam investasi dapat menghasilkan keuntungan perusahaan bagi pencapaian tujuan perusahaan, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan pemilik dan perkembangan perusahaan. Nah, area atau bidang fungsi ini cenderung berterkait satu sama lain, ya, dengan departemenisasi, ya, dari organisasi, ya. Karena fungsi atau bidang usaha atau bisnis cenderung diorganisir atas dasar fungsi-fungsinya, ya, gitu ya. Ini saling keterkaitan, ya. Nah, untuk itu penekanan dalam manajemen produksi dan operasi adalah kerangka pengambilan keputusan dalam pelaksanaan fungsi produksi dan operasi, ya. Di mana dalam pelaksanaan fungsi produksi dan operasi itu ada 5 tanggung jawab, ya, ada 5 tanggung jawab keputusan utama yang dilakukan, ya, yaitu pertama proses, kedua kapasitas, ketiga persediaan, keempat tenaga kerja, dan kelima adalah mutu atau kualitas, ya. Tadi juga sudah Bapak sampaikan, ya. Bapak ulangi, ya, bahwa penekanan dalam manajemen produksi dan operasi adalah kerangka pengambilan keputusan dalam pelaksanaan fungsi produksi dan operasi, ya. Di mana pelaksanaan fungsi produksi dan operasi ada 5 tanggung jawab keputusan utama. Ingat, 5 tanggung jawab keputusan utama dalam manajemen produksi dan operasi yang harus dilakukan, yaitu pertama proses, kedua kapasitas, ketiga persediaan, keempat tenaga kerja, dan kelima mutu atau kualitas. Walau di samping itu juga ada keputusan-keputusan lain, ya. Misalkan kebijakan dan strategi produksi dan operasi, di mana kelima bidang pelaksanaan fungsi dari produksi dan operasi tersebut di atas dapat terpadu dan sekalian dengan kerangka kebijakan dasar perusahaan, serta menekankan pada hal yang strategis. Tuh, ya. Nah, karena manajemen produksi dan operasi ini berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang atau jasa, maka setiap hari kita selalu berhubungan dengan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Tentunya di bawah pembinaan manajer produksi dan operasi. Misalkan contohnya begini, ya. Misalkan begini, seorang manajer produksi dan operasi, ya, merupakan manajer pabrik yang ditugaskan mengelola kegiatan suatu pabrik.
Sedangkan manajer produksi operasi yang lain juga bekerja di pabrik, tetapi mencakup juga manajer pengendalian persediaan, dari pengendalian produksi, kemudian manajer mutu dan penyelia atau supervisor leading. Ya. Nah, di dalam selain manajer produksi yang tercakup di manajer produksi dan operasi, juga ada yang tercakup dalam direktur ya, direktur produksi dan operasi. Ya, ini lebih cenderung ke top management. Ya. Nah, dikarenakan manajer produksi dan operasi tidak hanya bekerja dalam pabrik atau manufaktur, tetapi juga dalam bidang-bidang industri lainnya, ya, di samping terdapat juga dalam bidang instansi pemerintahan, ya, seperti kantor pos, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Perumahan, dan Dinas Kesehatan. Demikian juga di industri jasa swasta, manajemen dan produksi dan operasi juga ada, ya, seperti yang bekerja di perhotelan, restoran, penerbangan, dan perdagangan eceran atau pasar swalayan. Sehingga manajer produksi dan operasi tidak hanya terdapat dalam organisasi yang menghasilkan barang, tetapi juga terdapat organisasi yang menghasilkan jasa. Nah, dalam industri manufaktur ya, masukannya ada gini, bahwa dalam kegiatan produksi dan operasi ya, merupakan kegiatan pentransformasian masukan menjadi keluaran ya, atau input menjadi output yang berupa barang atau jasa. Nah, dalam industri manufaktur, masukan itu adalah berupa barang dan jasa, tenaga listrik atau bahan bakar ya, sumber daya manusia dan atau modal yang diproses transformasikan menjadi keluaran yang berupa barang hasil jadi. Ya. Nah, sedangkan dalam industri jasa, jenis-jenis masukan seperti tersebut di atas diproses transformasikan menjadi jasa-jasa yang dihasilkan. Ya. Nah, untuk menjalankan tersebut diperlukan serangkaian kegiatan yang merupakan keterkaitan dan menyatu serta menyeluruh ya, sebagai suatu sistem ya. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan fungsi produksi dan operasi ini dilaksanakan oleh beberapa bagian yang terdapat dalam suatu perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Nanti ada 4 fungsi penting dalam fungsi produksi dan operasi. Jadi ada 4 fungsi penting dalam fungsi produksi dan operasi. Pertama adalah proses pengolahan, kemudian kedua jasa-jasa penunjang, ketiga adalah perencanaan, dan keempat adalah pengendalian dan pengawasan. Ini waktunya udah mau selesai ya. Kebetulan